Baik, yang pertama yang harus kita sama-sama mengerti konteksnya bahwa Indica Energy itu adalah investment holding company, ya kan. Jadi Indica Energy memiliki investasi di beberapa anak usaha yang beroperasi, dan salah satunya adalah perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan lainnya gitu ya. Nah, jadi emisi yang kita maksud di Indica Energy adalah emisi yang dihasilkan secara konsolidasi dari anak-anak usaha yang memang sudah beroperasi dan menghasilkan emisi daripada kegiatan operasinya gitu. Nah, yang kita sebut ataupun yang kita inginkan, aspirasi kita untuk mencapai net zero itu di tahun 2050 atau lebih awal, itu adalah konsolidasi tersebut gitu ya. Untuk skop 1, skop 2 saat ini, skop 3 tentu saja harus ada perhitungan lagi gitu ya teman, akan lebih complicated lah ya di dalam situ kan, supply chain-nya dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi yang kita ingin lakukan dari sisi Indica Energy ada beberapa. Satu adalah karena itu adalah portfolionya, kita akan melakukan diversifikasi portfolio kita. Jadi portfolio di mana kita akan transition away dari yang high carbon businesses kepada yang low carbon businesses dengan cara investasi di sektor yang lebih low carbon dan divestasi di perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan karbon lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi operasional subsidiaries anak-anak usaha tersebut, kita mintakan mereka melakukan dekarbonisasi dari sisi operasional mereka. Ya kan, nah itu harus semua dilakukan. Jadi mereka sudah melakukan hitungan carbon accounting-nya itu sudah semua dilakukan, kegiatan apa yang menghasilkan karbon berapa. Nah ini, dan bagaimana inisiatif-inisiatif apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan penurunan karbon dari sisi operasional mereka. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga adalah bahwa peranan teknologi, peranan digitalisasi, karena untuk improvement daripada operasional, ya kan, yang berkaitan dengan bagaimana penurunan daripada karbon emisi tersebut, itu bagaimana peranan-peranan tersebut itu memiliki faktor penting dari sisi operasional mereka. Karena pada akhirnya kita esensinya dekarbonisasi itu sangat erat sekali dengan efisiensi, ya kan, terutama untuk kegiatan penambangan gitu ya, karena penambangan sebagian besar emisinya berasal dari kegiatan transportasi, kegiatan mobility, sehingga yaitu konsumsi bahan bakar. Kalau konsumsi bahan bakarnya turun dengan efisiensi, artinya emisinya pun mengalami penurunan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah soal bagaimana kita juga mulai memikirkan bagaimana offset ya, kegiatan offset daripada keseluruhan portfolio gitu ya, dari sisi Indica Energy. Nah, ini hal-hal ini yang sedang kita explore gitu. Ya, diversifikasi ini jadi yang kita sudah mulai sejak awal 2018. Jadi ini memasuki tahun kelima gitu ya. Dengan dengan mencanangkan target tertentu yaitu 2025 bahwa pendapatan konsolidasi kita itu akan balance antara yang dari sektor batubara dan bukan sektor batubara 50-50, itu akan kemudian drive aktivitas kita, yaitu investasi-investasi tadi yang saya sebutkan bahwa kepada sektor yang low carbon economy ataupun melakukan divestasi di sektor-sektor yang high carbon economy gitu kan. Nah, di dalam low carbon economy kita juga sudah mulai mendefinisikan ataupun mengidentify beberapa sektor yang menjadi sektor prioritas. Tambang tentu saja karena kita memang DNA kita sebagai grup itu tambang, jadi kita udah ada tambang emas gitu kan. Kita mulai masuk ke penambangan nikel tapi lebih kepada sisi perdagangannya, tradingnya gitu ya. Kemudian sektor logistik infrastruktur gitu dengan involvement kita di konsorsiumnya Pelabuhan Patimban gitu ya. Kemudian kita juga mulai mengoperasikan tank farm di Balikpapan. Itu hal-hal contoh-contoh investasi kita di sektor logistik gitu. Nah, yang ketiga adalah sektor
kendaraan bermotor berbasis listrik gitu kan. Nah ini sebulan yang lalu kita meluncur motor listrik kita yang pertama dengan merek itu Alpha One, tipenya juga Alpha One. Ini adalah usaha kita untuk melakukan involvement kita di pengembangan ekosistem kendaraan beroda 2 ataupun kendaraan berbasis listrik gitu ya. Terus kemudian ada lagi yang kita masuk ke dalam sektor kehutanan. Sebenarnya nature based solution kita menyebutkannya ataupun land use management gitu ya. Di mana kita ingin mengembangkan agroforestry, mengembangkan perhutanan energi, dan juga kita sedang mengeksplor bagaimana kita bisa mengembangkan proyek karbon ataupun restorasi ekosistem. Itu contoh-contoh dari sektor yang saat ini kita sudah masuki berkaitan dengan diversifikasi kita ke low carbon economy. Di saat yang sama, kita juga melakukan divestasi di sektor-sektor yang high carbon economy tersebut gitu. Kita di Oktober tahun lalu kita melakukan divestasi kepemilikan 51% kita di perusahaan transportasi batubara. Kemudian itu yang pertama, kemudian akhir Juli kemarin kita juga melakukan divestasi kepada kontraktor batubara kita gitu. Dan kita tidak menutup semua strategic option untuk semua aset-aset yang ada di dalam naungan di Indica Energy yang high carbon economy. Tentu saja, karena ini akan membuka peluang baru dalam arti bukan hanya sektornya yang baru, tetapi bisnis modelnya yang berbeda. Ya kan, penerapan teknologi yang dibutuhkan gitu ya, dan transformasi yang dibutuhkan lain dari masing-masing sektor itu membuka opportunity yang besar sekali gitu ya buat dunia bisnis sebenarnya gitu. Jadi jangan patah arang gitu ya bahwa net zero emission ini merupakan menurunkan potensi untuk berkembang gitu. Justru sebaliknya menurut saya. Hanya memang yang harus kita perhatikan adalah masa transisi ya. Masa transisi. Jadi transisi itu kan tidak mudah ya. Change itu kan diasosiasikan dengan transisi ya. Nah, ini masa transisi ini yang harus terus kita jaga, baik itu berkaitan dengan pendanaan, berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan human resources gitu ya, dan pada akhirnya adalah dengan mindset ya gitu ya. Mindset itu yang hal-hal ini yang harus terus kita ingatkan, kita tekankan, kita tingkatkan kemampuan kita dari Indica Energy secara internal itu. Ya, salah satu kan tadi saya sebutkan bahwa kita saat ini memiliki 4 konsesi hutan ya di dalam naungan Indica Energy, di mana totalnya itu kurang lebih 160.000 hektar. Nah, kita sudah melakukan analisis mengenai potensi-potensi di konsesi-konsesi tersebut gitu ya. Satu yang ingin kita coba lakukan adalah hutan energi. Jadi salah satu HTI yang kita miliki itu kita tanamkan pohon yang memiliki cycle cepat, ya kan? Nah itu kemudian kita setelah sampai umur tertentu kita convert menjadi atau kita olah menjadi wood pellet, biomass, ya kan? Nah ini biomass sendiri sebenarnya kan saat ini dianggap sebagai salah satu solusi intermediate untuk clean energy ya, kan? Karena kalau renewable energy benar-benar mungkin akan sangat menantang gitu kan? Nah itu yang terjadi. Itu yang kedua adalah agroforestry ya, itu banyak karena potensinya besar sekali di Indonesia ini gitu ya, dan kami merasa bahwa itu punya potensi untuk dikembangkan lebih jauh lagi ya kan. Dan yang ketiga adalah tadi yang carbon credit, restorasi ekosistem gitu ya, karena kita melihat bahwa pengembangan konsesi hutan itu yang saya sebut land use management. Jadi itu pun juga tidak semata-mata hanya carbon credit project saja, itu akan menjadi mixed use ya, mixed use gitu. Sehingga misalnya apakah akan ada
tidak akan ada pemotongan contohnya gitu kan. Sekarang kan sudah ada beberapa carbon credit yang didasarkan dengan satu standar tertentu, misalnya yang disebut improve forest management, hal-hal seperti itu ya. Ini yang ingin kita coba kembangkan, yaitu pengembangan sektor kehutanan di Indonesia, tetapi dengan pendekatan yang berbeda gitu. Bukan hanya pemotongan kayu, kemudian menjadi ini, tetapi mixed use yang bagaimana yang kemudian bukan hanya menghasilkan secara ekonomi, tetapi juga baik untuk komunitas dan juga untuk lingkungan hidup gitu, environment. Ya, ya tentu saja karena stakeholders daripada sektor tambang dengan sektor kehutanan berbeda ya, dan termasuk adalah human resources ya, yang paling menantang adalah di situ ya. Dan cara berpikir kita secara internal pun, bagaimana kita mengevaluasi satu proposal investasi contohnya, itu kan berbeda ya. Sekarang size-nya berbeda, tantangannya pun berbeda. Jadi masa itu transisi yang kemudian ada implikasi kepada transformasi dari sisi human capital, financing, itu hal-hal itu mengalami berbeda ya gitu ya. Sebenarnya bahwa kan di dalam climate change ya, itu akan ada beberapa hal penting yang harus terjadi gitu ya. Salah satunya adalah pendanaan, ya kan, untuk pengembangan apakah renewable energy, apakah yang tadi disebut misalnya low carbon economy kan, itu membutuhkan pendanaan, sumber pendanaan kan. Nah, salah satu sumber pendanaan tersebut adalah pengembangan restorasi ekosistem tadi yang bisa menghasilkan carbon credit gitu ya. Dan carbon credit kan sebenarnya adalah side product ya. Side product karena produk awalnya adalah kita membangun ataupun melestarikan hutan gitu ya. Dan setelah itu baru diverifikasi apakah itu bisa dikategorikan memiliki carbon credit gitu ya. Nah, jadi pendanaan, untuk hal tersebut pendanaannya kan dibutuhkan gitu ya. Nah, pendanaan inilah yang membutuhkan regulasi tertentu gitu ya, sehingga misalnya apakah pajak karbon yang ingin ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu cukup insentif untuk orang melakukan dekarbonisasi, atau ya sudah bayar pajak karbon saja gitu kan. Itu kan semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, investor yang ingin melakukan misalnya seperti renewable energy power plant contohnya ya, apakah cukup tidak harganya itu bisa secara ekonomik justified apa tidak gitu kan. Nah, hal-hal ini yang membutuhkan regulasi ya, saya rasa ya, pengembangannya gitu, karena ini kan suatu inisiatif yang tadi saya sebutkan, mentransisikan dari satu titik kepada titik lain. Dan kalau kita ingin mempercepat itu ya, mungkin secara natural bisa terjadi nantinya kalaupun tidak ada regulasi, tapi saya rasa kita membutuhkan beberapa regulasi untuk mendorong percepatan ini gitu. Itu tentu saja masa transisi lah ya, kita harus pikirkan pula gitu ya, tantangan-tantangan selama masa transisi tersebut gitu. Regulasi yang mendorong tadi soal pendanaan gitu ya. Iya, betul. Jadi harus ada cukup insentif bahwa itu bisa dikembangkan, karena pendanaan itu kan bisa saja dari pemerintah ataupun dari swasta, ya kan. Nah, ini pemerintah pun harus punya justifikasi kan ya, kenapa mereka ataupun pemerintah mengalokasikan dana tertentu kepada bidang tertentu gitu ya. Contohnya juga kepada sektor kehutanan, swasta juga begitu kan. Ini kan semuanya lah dari sisi secara ekonomi harus justified juga gitu ya. Ya, saya rasa yang paling penting adalah semua gini ya, karena karbon kan emisi ya. Mengapa kemudian sekarang ada carbon price, ya kan, ada carbon credit. Itu menurut saya pada intinya itu adalah menginternalize harga karbon tersebut ya, bahwa eksternalitas ya, kalau dari teori ekonominya lah ya, waktu itu dulu belajar tuh ada faktor eksternalitas
yang di-internalize gitu. Jadi ada biaya yang harus dimasukkan sebagai suatu kegiatan ekonomi tertentu gitu kan ya. Nah itu yang harga tersebut itu kemudian orang harus punya pilihan. Apakah dia membayar pajak saja atau kemudian punya insentif yang cukup buat dia mengalihkan alokasi dananya ataupun kapitalnya, resourcesnya kepada yang tidak ada emisinya gitu ya. Nah ini aturan-aturan ini menurut saya bisa diregulasi ya, karena pada akhirnya itu kan insentif ya. Nah itu apakah harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu benar dengan akan merupakan insentif yang cukup itu ya. Nah itu menurut saya pasar akan menentukan gitu ya. Apakah misalnya saya untuk menurunkan emisi saya akan mengeluarkan biaya misalnya $3 gitu contohnya. Tapi kalau pajak karbonnya $2 ya udah saya bayar pajak saja, saya nggak buat apa menurunkan emisi. Nah hal-hal ini yang harus menurut saya harus dikembangkan ya atau diimplementasikan dengan benar gitu ya. Ya sudah dibicarakan kita karena kita memang kan ya kebetulan Pak Direktur Utama kita juga Ketua Umum Kadin gitu. Jadi kita ikut aktif berpartisipasi di dalam diskusi-diskusi antara Kadin dengan pihak-pihak terkait gitu ya, berkaitan dengan bagaimana supaya nilai ekonomi karbon ya itu bisa dikembangkan gitu di Indonesia ini gitu ya. Itu. Ya ini satu sektor tadi yang sektor prioritas yang tadi saya miss ya gitu yaitu renewable energy yaitu PLTS ya. PLTS kita saat ini terfokusnya kepada komersial dan industrial. Jadi kita itu banyak sekali kan ya, banyak usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang melakukan tender untuk untuk memasang rooftop solar panel gitu ya, untuk kemudian operasional mereka di fuel oleh solar power gitu ya. Nah itu kalau itu kan lebih kepada B2B ya, pada B2B. Nah tapi kemudian dengan target PLN pun sudah mulai melakukan tender-tender untuk dedieselisasi gitu. Kita pun ikut berpartisipasi di situ ya kan. Dan satu lagi adalah bahwa kita pun sudah menginstallnya di daerah operasional kita. Gitu ya, contohnya di areal operasional kita di tambang gitu ya, itu sudah kita install tuh solar panelnya, dan itu akan dikembangkan terus bagaimana sebanyak mungkin kita ingin menginstall dan menggantikan kebutuhan listrik kita dengan yang solar panel ataupun yang renewable energy gitu ya. Ya sebenarnya ya bahwa misalnya tadi ya kan PLN juga punya tantangan yang berbeda lah ya. Kita juga harus appreciate tantangan yang itu. Nah sehingga ya kita kemudian rediskusikan lah, renegosiate dengan para pengguna-pengguna ini gitu ya. Karena kan tadinya misalnya kita pasangkan 10, sekarang hanya tinggal 3 atau 2 yang dipakai gitu ya. Kan pada akhirnya ada economics yang akan terpengaruh gitu ya. Nah hal-hal ini harus didiskusikan sih gitu. Tapi intensi dari kedua belah pihak antara Indika sebagai developer Emits ya, Emits ini adalah satu joint venture antara kita dengan Vote Partner, salah satu developer solar panel terbesar di India gitu ya. Itu kita memberikan solusi lah ya kepada ini. Jadi bukan hanya pasang 10 kemudian selesai ya gitu. Nah ini hal-hal ini saya rasa kita dan klien kita, customer kita itu punya ide yang sama gitu ya untuk meningkatkan penggunaan renewable energy di operasional kita gitu ya.
Ya, pada akhirnya ada hitung-hitungannya lah ya, ekonomiknya ya. Berapa yang harus di-charge ya, berapa yang harus dibayarkan per KWH-nya, hal tersebut ya. Dan ini memang yang CAPEX ataupun yang OPEX ya, structures itu beberapa usaha dan apa yang portfolio kita saat ini itu pun mix ya, antara yang CAPEX maupun yang OPEX gitu ya. Ya, pipeline-nya saat ini kurang lebih hampir 50 megawatt itu. Oh iya, jadi ada yang sudah terpasang, sedang diproses gitu ya, sedang di-install, ada yang sudah di site di mana namanya di Sumatera dengan beberapa perusahaan gitu ya, perusahaan pulp and paper gitu ya. Nah, hal-hal ini yang terus nanti kita juga untuk perusahaan kayu itu kita di fasilitas mereka, di pabrik mereka kita pasangkan. Ya, integrasi kita semaksimum mungkin kita akan coba sinergi ya. Jadi contohnya itu instalasi apa namanya solar panel kita di operasionalnya tambang kita itu dikerjakan oleh perusahaan PLTS kita gitu kan ya. Jadi dan apalagi sih value chain dari kegiatan penambangan itu yang membutuhkan support dari beberapa anak usaha kita lainnya gitu ya. Dan itu memang sudah kita praktekkan dari lama gitu ya, soal sinergi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal integrasi yang lainnya karena kulturnya berbeda gitu dan tidak bisa kita paksakan gitu ya. Penambang dengan kontraktornya saja sudah punya kultur yang berbeda gitu. Cuman yang itu yang saya tekankan tadi di awal juga bahwa kita akan memegang value-value yang saya rasa lebih universal di dalam perusahaan gitu ya, bahwa semacam integrity ya kan, bahwa mereka harus tetap memiliki kerjasama yang baik ya kan, harus perform, terus kemudian di dalam apa namanya kita menyebutnya unity in diversity gitu ya, bahwa yang penting performance lah gitu kan, karena keragaman adalah yang satu kekayaan gitu kan, agile dan juga harus socially responsible gitu. Nah, hal-hal ini yang kita tekankan. Kultur daripada masing-masing itu mungkin akan berbeda ya, karena masing-masing akan membutuhkan kultur yang berbeda gitu ya. Iya, kita juga dilihat kalau dari emisi di Indonesia ini ataupun di dunia even ya gitu ya. Kan salah satu yang penghasil terbesar adalah dari sektor transportasi kan ya. Jadi solusi daripada climate change ini, perubahan iklim ini, itu adalah menurunkan emisi dari sektor transportasi gitu kan. Nah, sektor transportasi itu salah satu di Indonesia kita melihat bahwa kan ada kita tertarik dengan memulainya dengan sektor transportasi untuk roda 2 gitu kan, dan untuk itu ekosistemnya kan perlu terbentuk ya, harus dibentuk kan dari awal ya, dari penambangan nikel, baterai, terus sampai ke ada manufacturing sampai ke distribusi gitu kan. Nah, kita berfokus kepada product development dulu. Nah, itu kemudian dari product development branding, ya, marketing, dan kemudian pada akhirnya akan memiliki manufacturing gitu ya. Dan memang kalau kita lihat tuh sekarang rekrutmen kita untuk orang-orang manufacturing itu banyak sekali tuh sekarang gitu ya. Itu sedang kita lakukan gitu ya. Makanya tadi saya rasa tuh transisi yang dengan transformasi human resources tuh sangat menantang gitu ya. Cuman saya rasa itu untuk pengembangan tersebut, saya rasa di Indonesia kita butuh brand-brand yang tidak terbatas lah gitu ya, dengan pasar yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Ya, ini semua berkaitan dengan transisi energi ya, saya rasa ya, transisi energi. Di mana transisi energi itu kan juga tidak bisa hanya loncat dari A ke B gitu ya. Apa variabel-variabel atau parameter-parameter multi-stakeholder semua yang berkaitan dengan penambangan batu bara ini harus
bersama-sama bertransisi. Bukan hanya Indica Energy sebagai investor ataupun sebagai pengembang saja, tapi kan ada human resources, ya, human capital gitu kan. Itu pertama. Kedua, juga affordable daripada produknya sendiri, ya, availability, affordability, karena pengaruhnya kan kepada ekonomi growth, ya, kehidupan juga gitu, kepada lingkungan tentu saja dan kepada masyarakat sekitar operasional kita gitu. Nah, jadi tantangan-tantangan yang ada ini adalah membawa ini bersama-sama semua, karena ini kan semuanya ini transisinya adalah akan menginvolve atau mencakup multi stakeholders, ya kan, yang mana itu bukan hanya dari sisi pengembang, tapi juga dari sisi human resources, pemerintah, pendanaan, ya, dan juga perubahan teknologi di dalam situ, gitu kan. Nah, ini hal-hal ini harus sama-sama nih kita, ya. Jadi tantangannya tuh bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk mencapai transisi tersebut, gitu kan. Nah, sehingga kalaupun sektor penambangan batu bara ini contohnya yang nantinya ketika di satu stage tertentu itu dianggap sudah tidak relevan lagi ataupun apa gitu kan, itu kita bersama-sama nih, no one left behind gitu ya dari sisi masalah transisi ini gitu ya. Ini yang menurut saya yang yang harus kita sebagai penambang batu bara pun punya tanggung jawab sosial gitu ya kepada masyarakat di sekitar penambangan, kepada pekerja, kepada pemegang saham, kepada pemerintah dan kepada stakeholders yang lainnya gitu ya.